Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Rosti. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, perhatikan benda yang terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Lanjut, proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, di sini ada nama-nama benda yang terbuat dari kertas. Contohnya buku, ada tisu, koran, layang-layang, kardus, perahu kertas, dan masih banyak yang lainnya ya. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Kalau pendapat Udin, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, itu adalah pendapatnya Udin. Kalau pendapatnya Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Itu pendapatnya Siti ya. Kalau pendapatnya ini Udin lagi. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik kan? Nah, itu ya. Jadi kita itu harus menghemat kertas. Jangan dihambur-hamburkan, harus dipakai sebagaimana mestinya gitu ya. Jangan dibikin mainan, dibikin coret-coret atau dibuat sobek-sobek, tidak boleh. Tapi kita harus dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan. Nah, di bacaan tadi ada kata-kata yang mungkin kalian belum pahami ya. Di sini ada kata lunak. Lunak itu artinya lembek. Terus ada kata molekul. Molekul itu adalah bagian kecil ya, bagian kecil dari senyawa. Terus ada lagi ampas. Ampas itu adalah sisa. Pulp. Nah, pulp ini artinya bubur kertas. Masih banyak lagi ya. Nanti kalian boleh mencari dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan tepuk tangan.
Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Nah, ini nanti ya kita coba di sekolah memainkan alat musik ya. Kita lanjutkan, ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Nah, di sini ada pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Nah, pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal berbagai alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Coba perhatikan, ini ada alat ukur ya. Alat ukur itu beragam bentuknya ya. Di antaranya ada meteran roll, ada meteran saku, dan ada meteran pita. Nah, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Nah, satuan panjang ada sentimeter, ada kilometer, ada meter, milimeter, hektometer, desimeter. Banyak ya satuan panjang itu. Nah, yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut ini. Coba, kalau untuk tinggi badanmu, jenis alat ukur yang digunakannya apa? Iya, betul. Tinggi badan diukur menggunakan meteran pita. Panjang lingkar pinggang, meteran pita juga ya. Panjang meja di kelas. Nah, meja di kelas boleh menggunakan meteran saku. Panjang lompatan teman kelompokmu, boleh menggunakan meteran roll. Terus lebar papan tulis di kelasmu, meteran saku. Panjang halaman sekolah, nah ini boleh menggunakan meteran roll. Jadi alat ukur itu kegunaannya berbeda-beda ya. Ada untuk mengukur tinggi badan, ada untuk mengukur panjang meja. Nah, itu kita gunakan alat yang tepat ya. Nah, seperti kita akan mengukur tinggi badan, kita menggunakan meteran pita. Terus kalau untuk yang jaraknya jauh, misalkan panjang halaman sekolah, nah kita bisa mengukurnya dengan meteran roll. Kita masuk ke pembelajaran 4. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nih contohnya ada. Yang pertama itu ini adalah ember, gayung. Ini buat sampah ya, buat debu. Terus ada payung. Nah, ini semua bahan-bahannya terbuat dari plastik. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi selain plastik memberikan manfaat, juga plastik ini menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Nah, plastik ini susah diurai secara alami. Jadi plastik ini susah untuk membusuk ya. Bahkan perlu sekitar puluhan atau ratusan tahun untuk
terurai. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nih ada kertas nih. Kalau kertas waktu yang dibutuhkannya untuk terurai itu 2-5 bulan. Kardus 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen, nah seperti Rinso, Daya ya, deterjen itu bungkus plastiknya butuh waktu terurainya 50-80 tahun, sangat lama ya. Terus plastik ya 50-100. Kaleng soft drink atau aluminium 80-100 tahun. Aluminiumnya 80-100 tahun. Baterai, nah 100 tahun. Kantong plastik tas kresek ya yang suka kita bawa kalau misalkan beli sesuatu suka pakai kresek nih, adalah 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik itu akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, artinya mengurangi. Kita harus mengurangi ya penggunaan plastik. Terus reuse, yaitu menggunakan kembali. Nah, plastik yang kita sudah dapatkan plastik, kita bisa menggunakannya berkali-kali ya. Jangan langsung dibuang, tapi dimanfaatkan kembali. Dan recycle itu artinya mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Nih, contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, jadi kita itu waktu sekarang ya digalakkan, kita itu kalau belanja mau ke Alfamaret atau ke Borma harus membawa kantong sendiri ya, jadi tidak akan menggunakan plastik. Nah, ini gunanya untuk mencegah penumpukan plastik ya, karena plastik ini susah didaur ulang. Terus ada lagi reuse, adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nih, kreatif ya. Jadi jangan dibuang botol minuman itu, kita bisa menggunakannya untuk membuat pot bunga. Ada lagi recycle. Adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik sampai plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Kita ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu dilakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Jadi kita itu harus meminimalisir penggunaan plastik. Nah, bisa dengan cara-cara ini ya. Nah, ini adalah lambang-lambang ya. Lambang reduce, reuse, dan recycle. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan.
Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Nah, jadi sebelum kita bermain, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambarnya ya. Kita akan bermain bola tangan. Aturan permainannya, yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Nah, nanti boleh dicoba ya permainan bola tangan ini. Nah, anak-anak, itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan tugasnya yaitu halaman 26 dan 27. Jadi kalian mencari arti dari kata-kata yang belum dipahami ya. Menggunakan kamus bahasa Indonesia, kemudian dibuat kalimat. Begitu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.